حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة في الدنيا والآخرة. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha berhak atas segala pujian, yang dengan memujinya maka terpujilah kehidupan dunia dan akhirat, yang dengan memujinya kembali pujian itu kepada sang hamba, dan Allah jadikan hidupnya terpuji di dunia dan di akhirat. Maha tidak butuh kepada pujian, namun Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai seluruh tuntunan kehidupan yang terpuji dan dimunculkan dalam sosok Muhammad Rasulullah. Inilah tuntunan terpuji dari semua tuntunan terpuji, zahir dan batin, dunia dan akhirah. Maka oleh sebab itu, hadirin hadirat, kita sudah dengar tadi bagaimana dahsyatnya banjir yang mendera dan menjadi cobaan bagi saudara-saudara muslimin muslimat kita dan saudara-saudara kita sebangsa, saudara-saudara kita yang sama-sama juga keturunan Adam alaihi salatu wassalam, yang mereka itu selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada yang beriman dan kepada yang tidak beriman, dan tidak ada yang lebih lemah lembut kepada musuh melebihi Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan datangnya banjir ini, jika kita berpikir dengan dosa-dosa kita, barangkali sofa di rumah kita itu sudah dibanjiri dosa sebelum dibanjiri oleh air. Biasanya dipakai duduk baca Yasin, baca Al-Quran bersama keluarga. Sekarang hanya dipakai dengar aib orang lain. Fulan selingkuh, artis fulan selingkuh, itu saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadi, kau itu cuma orang-orang susah yang dapat cobaan, orang-orang yang kaya raya enggak dapat cobaan. Dengan mudahnya mereka kabur ke Singapura, kemana-mana. Mereka punya rumah harta di mana-mana. Jangan lupa mereka juga akan melewati kehidupan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika Allah ingin berbuat adil, tidak tersisa satupun dari umat ini. Sebagian dari Jakarta sudah 1,8 meter di bawah permukaan laut. Secara logika, dari mana air itu bisa keluar ke laut? Air turun dari gunung-gunung, kiriman dari Bogor, dari mana. Jakarta sebagian sudah, bahkan air asin sudah masuk ke Jakarta Pusat. Monas itu kalau nggak pakai pam sudah air asin. Air dari laut sudah masuk ke sebagian dari Jakarta, sampai ke Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, sampai ke Jakarta Pusat. Setengah Jakarta sudah di bawah permukaan air. Sisanya tinggal nunggu waktunya, dikatakan 11 tahun lagi Jakarta tenggelam.
Tapi kok masih tidak ada apa-apa, nggak masuk 1,5 air atau lain sebagainya. Kok bisa? Air itu kemana perginya? Datangnya dari mana-mana, dari hujan, dari lautan yang mestinya sudah menghantam masuk ke daratan, dari banjir kiriman. Jakarta sudah dikepung oleh air laut dari manapun penjuru. Di Nazaret yang dimuliakan Allah, kenapa Allah masih menjaga Jakarta tidak tenggelam? Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masuk Rabiul Awal, orang-orang banyak, makin banyak yang berzikir, berdoa, beristighfar, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dijaga oleh Allah. Ingat kehancuran pasukan besar yang dikirim oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Hal itu terjadi di beberapa waktu, beberapa bulan. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Muharram. Maka dikatakan Muharram itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadikannya awal penanggalan Hijriah. Kenapa? Karena saat itu kejadian Abraha ini datang pasukan yang sangat kuat. Zaman itu kan, kalau zaman sekarang pasukan terkuat ini kan pesawat tempur. Kalau zaman dulu pasukan gajah itu udah pasukan terkuat. Masuk ke Mekah dulu pegang kabur. Gak mampu ngadepin pasukan ini. Allah kirimkan orang-orang melihat seperti awan yang datang. Dari salah satu pojok langit terlihat seperti awan gelap. Makin dekat ternyata ratusan ribu burung-burung yang membawa batu-batu dari api neraka. Makanya disebut tahun gajah, dan disitulah kelahiran Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka lahirlah sang Nabi SAW. Oh, sekarang Nabi SAW sudah tidak ada. Tapi Allah teruskan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan siksa ke mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar. Ada. Bukan semuanya beristighfar, bukan. Karena di dalam surat Al-Fatah penjelasannya adalah laula rijalun mu'minin wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum ila akhir al-ayah law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum bi'adzabin alima. Kalau bukan karena pria-pria yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, Allah sebut rijalun mu'minin wa nisa' mu'minat. Pria-pria beriman dan wanita-wanita beriman. Yang tidak kalian ketahui kemuliaan mereka. Lau tazayyalu, di akhir ayat disebut kalau mereka itu pergi, tak meninggal, entah bubar, entah enggak boleh diadakan lagi dan lain sebagainya. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Makkah itu ditumpahi siksa oleh Allah SWT. Orang-orang kufar Quraisy, mereka kufar Quraisy itu nggak tahu mereka itu selamat gara-gara keberadaan orang-orang muslimin yang mereka sendiri berbuat zalim terhadapnya. Mereka zalimi. Orang muslimin yang mereka zalimi yang ada di Mekah tuh yang ditahan nggak boleh hijrah ke Madinah. Justru itu gara-gara mereka selamat Mekah. Kalau nggak ada itu, kata Allah SWT, "Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima." Semua yang pendosa-pendosanya akan dicelakakan oleh Allah SWT. Hadirin hadirat, perkumpulan zikir mengikis banyak musibah. Perkumpulan salawat, perkumpulan majlis-majlis taklim, dan kita gembira
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala benturkan apa waktunya hujan yang mestinya menghantam Jakarta habis-habisan dibenturkan dengan bulannya zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akan kau lihat, aku dan kalian akan sama-sama menjadi saksi di hadapan Allah bagaimana perbuatan Allah terhadap bulan ini. Bulan Musibah. Ya, coba lihat perhitungan dengan logika kita, dengan segala kemampuan kita. Kalau seandainya semestinya, sepertinya gimana? Semestinya begini. Tapi kok ini bisa terjadi? Kok ini bisa terjadi? Nah, akan kita temukan itu. Itu rahasia kemuliaan zikir. Itu rahasia kemuliaan nama Allah. Berpadu kepada namanya seluruh keluhuran dan keagungan dunia dan akhirat. Jadi zikiran aja, nggak usah ngapa-ngapain dong. Ini bukan begitu maksudnya. Kalau kita cuma zikiran saja tanpa kita berbuat apa-apa, maka kita memperbudak Allah. Allah mungkin jadiin budak. Kita cuma zikiran doang. Allah sudah tangin ini, Allah sudah tangin itu, Allah sudah tangin ini, Allah sudah tangin itu. Kita berbuat, tetapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram, dan jangan sampai terjebak untuk mencelakakan orang lain. Itu perintah Allah. La tahmilanna anfusakum ila tahlukah. Jangan bawa dirimu kepada kecelakaan, yaitu dengan cara melemparkan sampah misalnya sembarangan di jalanan seperti ini dikatakan tadi oleh Bapak Wali Kota kita. Sampai perbuatan seperti itu sudah Allah perintah di dalam Al-Quran dengan larangannya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih. Sallallahu alaihi wasallam, atyabun nas. Innallaha tayyib yuhibbu tayyib, kata Rasul. Wala yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik. Allah itu indah. Maha indah. Menyukai yang indah-indah dan tidak mau terima kecuali yang indah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang indah di sisi Allah selain mulut yang menyebut namanya? Apa yang indah di sisi Allah selain orang yang ketika bekerja ia bertawakal kepada Allah, ketika ia berusaha, ketika ia berumah tangga, ketika ia bermasyarakat, ketika ia bertetangga, ketika ia melewati seluruh siang dan malamnya, ia berbuat hal-hal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya lah kehidupan yang terindah. Ajaran paling multi modern adalah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memahami bahwa rahasia kemuliaan di dalam kehidupan ini terbit dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan bulan ini betul-betul bulan rahmat. Jangan jadikan bulan perpecahan. Jangan jadikan bulan perpecahan antara muslimin. Nono kampung sono, lewat, jangan lewat sono. Kalau lewat sono, orang yang bidahin mau lewat di situ tempatnya tuh. Bukan musuh kita mereka. Mereka saudara kita, cuma beda paham. Satu pakai baju biru, satu pakai baju merah, satu pakai baju hijau, satu pakai baju biru, satu pakai baju hitam. Iya, sama-sama di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi harus ada yang dibenahi di antara mereka. Ya salah mereka, ajari mereka. Kita dituntut untuk mengajari mereka. Beri mereka penjelasan. Enggak mau diberi penjelasan, mereka modelnya teka, modelnya maunya semaunya aja. Ya wes. Jalannya, kita jalan kita.
Yang jelas kita sudah beri penjelasan, tapi hatiku tidak memusuhimu. Kau mau memusuhiku, silahkan. Aku tidak memusuhimu. Aku hanya mengatakan bahwa hal-hal yang seperti ini kalian katakan bid'ah, mungkarah, syirik dan lain sebagainya, penjelasannya ini, secara logika ini, secara dalil ini, sahihnya ini, ayatnya ini, sebutkan semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ubid saya nggak tahu, belajar. Makanya gunanya hadis taklim ngapain? Ikan belajar, mana itu dalilnya bid'ah hasanah, mana itu dalilnya hal-hal yang disebut bid'ah, mana itu dalilnya maulid, keluar dari maulid dari Al-Quranul Karim, keluar dari maulid dari hadits Nabawi as-sahihah, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sahih lainnya, keluar dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan sahabat, keluar dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh mazhab yang tidak satu pun mengingkarinya. Mau dalil dari mana lagi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau sudah Al-Quran nggak diterima mau bagaimana? Oh, beda penafsiran ya, terserah. Penafsiranku cuma mengikuti imam mazhab. Itu yang bisa aku berbuat. Karena yang ada zaman sekarang ini tidak 1% dari yang ada di masa imam mazhab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu jangan jadikan bulan perpecahan, jadikan bulan doa. Rabiul Awal nih bulan yang membuat Jakarta semakin aman, semakin jauh dari musibah, semakin damai, semakin sejahtera. Allah Maha mampu menjauhkan seluruh musibah yang akan menimpa. Itu air yang nurunin siapa? Kalau Allah nggak turunin hujan kan selesai urusannya. Hadirin hadirat, air kiri, banjir kiriman, ya kan berarti hujan di sana. Kalau di sana nggak turunin hujan, nggak ada banjir kiriman. Nggak sulit bagi Allah memindahkannya ke laut, ke tempat yang jauh, misalnya padang pasir kayak kemana. Yang ngarahin hujan mulu di sono, jarang-jarang hujan 3-4 hari, cuman setahun. Pindah lah ke sana hujan, biar sebulan 2 bulan hujan, misalnya. Apakah Allah tidak mampu? Allah sangat maha mampu. Namun siapa yang meminta kepada Allah, semakin hari semakin hilang. Yang maha diharapkan semakin hari semakin tidak diharap. Yang maha mampu berbuat semakin hari tidak lagi dipercaya mampu berbuat. Inilah perbuatan muslimin yang mesti kita benahi. Maka oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha mampu berbuat, Maha mampu merubah keadaan dari keadaan yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi semakin baik, dari kemuliaan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih lagi, dari musibah menuju anugerah, dari anugerah menuju anugerah yang lebih lagi, anugerah yang penuh dengan kesyukuran, bukan anugerah yang penuh dengan kekufuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenangkan dirimu, damaikan dirimu dengan namanya. Ya Allah, ya Allah. Tiada yang lebih mampu berbuat atas masa depanmu selainnya. Ya Allah, ya Allah. Taruh telunjuk
jari kecilmu, jari kelingkingmu di atas kelingking kananmu, dan pandanglah dua telapak tanganmu yang sedang meminta dan mengemis. Dan mengemislah dengan jiwa, bukan hanya dengan perbuatan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jakarta dari seluruh ujungnya menjerit. Mereka dalam kesulitan dan permasalahan. Rabbi, kami mewakili saudara-saudari kami untuk meminta kepadamu yang disibukkan dengan hujan, disibukkan dengan banjir, disibukkan dengan masalah, maka mesti ada pula yang disibukkan dengan doa. Kamilah orang-orang yang mewakili mereka untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Mewakili perasaan mereka, mewakili air mata mereka, mewakili kebingungan mereka untuk memanggil namamu, Ya Allah, Ya Allah. Lau anna ahlul Qur'an amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, niscaya kutumpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakanku, maka ku ambil, atau maksudnya ku jatuhkan apa-apa dari sebab perbuatan mereka. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan siksa kami sebab kami salah dan kami lupa. Ya Allah, Kau yang mengajari doa ini, bukan kami yang membuatnya sendiri. Kau yang mengajarinya, berarti Kau menginginkan kami mengucapkannya, berarti Kau siap untuk memberikannya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Puluhan ribu muslimin muslimat mengangkat tangan memohon kepadamu, Ya Allah. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan bebani kami beban seperti beban orang-orang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu mengangkatnya. Ya Allah, maafkanlah kami. Wa'fu 'anna waghfir lana. Ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, kasihanilah kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami pada orang-orang yang ingin mencelakakan orang-orang muslimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kau menunjukkan Kaulah yang maha berkuasa. Kami tidak mampu mengurangi satu butir pun air hujan yang akan turun ke bumi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kewibawaanmu, kelembutanmu, kasih sayangmu, Ya Allah, Ya Allah. Tidak salah kami meminta kepada yang maha berhak diminta. Tidak salah kami memohon kepada yang maha berhak dimohon. Tidak salah kami menyebut nama yang paling berhak untuk digemuruhkan, paling berhak disebut oleh semua bibir dan lisan. Ya Allah,
Sepantasnya kami tidak berteriak-teriak dalam berzikir dan doa. Dalam zikir dan doa tiada layak berteriak-teriak. Namun karena telinga ini terus siang dan malam dipenuhi hal yang hina, maka telinga butuh teriakan gemuruh namamu untuk bergetarnya jiwa dalam menyebut namamu, ya Allah. Jiwa yang tidak bergetar ketika namamu disebut, bagaimana keadaannya saat di sakratul maut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimana keadaannya saat ghargharah, saat seluruh tubuhnya mencengkram ruhnya, tidak mau melepas ruhnya karena dilepas dalam keadaan maksiat, dan malaikat Israel mencabutnya dengan keras dari seluruh urat tubuhnya. Ya Allah, kenapa ini jiwa yang ketika nama Allah disebut tidak bergetar jiwanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ucapan-ucapan yang kurang pada tempatnya. Sungguh itu dari hamba yang penuh dosa ini, dan kalimat-kalimat yang hak itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini rencana kita akan keluar batang, tapi laporannya air sampai ke lutut, dan berapa senti lagi akan naik masuk ke makam. Insya Allah tidak naik masuk ke makam. Ini dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sedang ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berbanyak majelis-majelis maulid, majelis zikir, dan pertolongan-pertolongan kepada mereka yang dijebak oleh musibah dan masalah, yang dengan majelis-majelis zikir dan salawat dan maulid itu tersingkir musibah ini, dan musibah yang sudah terjadi bisa teratasi. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu doa penutup oleh ulama setempat. Ditafadhal masyhura.